izin saya rekam seperti kemarin. Nanti kalau teman pengen belajar lagi bisa buka di YouTube saya, atau file yang pernah saya kirim itu sudah ada terkait filter semua itu ya, file PDF yang pernah saya kirim. Sebelum saya share screen, saya mau ngecek ulang ya. Jadi pada saat minggu kemarin tanggal 6 itu saya lihat di Gmeet-nya itu ada mahasiswanya, tapi di absen nggak ada ya. Jadi yang saya absen itu adalah tugasnya ya. Nanti saya koreksi, kalau tugasnya benar saya tambahkan nilai tugas, kalau masih salah ya udah enggak, hanya absen gitu toh. Nah, intinya minggu kemarin saya ngecek di Zoom-nya ada, tapi nggak ada tugasnya, seperti itu. Guys, langsung saya mulai. Saya share screen. Tampil ya, kelihatan yang sudah saya share? Kelihatan? Halo? Kelihatan Bu. Oke. Nanti kelihatan. Ya, makasih. Nah, ini saya sampaikan ulang karena saya kalau nge-Gmeet atau bukan ngerekam itu komputernya speknya lebih tinggian ini. Jadi di sini itu Python-nya itu enggak connect dengan OpenCV-nya. Jadi intinya library OpenCV dengan Python saya itu enggak support, sehingga saya tidak menggunakan OpenCV ya. Minggu kemarin pada saat saya praktek saya menggunakan image processing-nya Keras ya. Saya buka ini ya. Ini materi saya minggu lalu. Jadi saya kalau mau buka gambar saya menggunakan library-nya image processing-nya Keras ya. Terus minggu lalu kan sempat terputus, tapi intinya di YouTube-nya itu sudah nyambung. Nah, ini kan kemarin enggak mau baca indeksnya, ini enggak mau kebaca indeksnya. Sehingga untuk membuat indeksnya terbaca, maka saya lakukan ini, image to array. Jadi dia dirubah ke dalam array. Terus nanti hasilnya tetap berupa image. Ini ya, kalau saya tampilkan tetap berupa image, cuma sudah terbaca dalam bentuk array yang bisa yang bisa terbaca indeksnya. Terus ini hasil filter batas minggu lalu. Hari ini temanya adalah filter rata. Nah, kalau filter batas maka hasilnya tetap image ya. Saya ulang lagi, namanya image processing, itu inputnya image, outputnya image ya. Outputnya image apa? Hasil dari proses tadi. Misal prosesnya adalah filter batas, berarti hasil dari filter batas ya tetap image. Sehingga minggu lalu, nah saya geser. Nah ini gambar awal ya. Saya akan ngasih contoh di gambar awal, terus hasil filternya di sini. Jadi nanti pada saat taman ngerjakan UTS, kalau UTS semuanya adalah close HP, close laptop ya, semuanya di close yang terkait HP, laptop, hanya boleh pakai kalkulator yang asli kalkulator. Nah, nanti silakan dihitung sesuai yang saya jelaskan. Filter batas itu prosesnya ini. Kita nyari minimum maksimum dari tetangga 1 sampai tetangga 8. Minggu lalu saya sudah terangkan tetangga. Nah, tetangga itu kalau dibuat ke code berarti baca indeks. Nah, ini yang dipakai adalah tetangga ke-8. Tetangga 8 mulai 1 dia berlawanan dengan jarum jam, terus maka yang dibaca indeks. Jadi nanti ngoding ya yang dibaca indeks. Kalau UTS enggak ada.
tugas program tidak ada. Semuanya pasti berupa ini perhitungan, konsepnya matang. Terus kalau sekarang filter rata, saya tambahkan di sini aja. Filter rata saya tuliskan ketetanggaannya dulu. Saya semuanya pasti menggunakan filternya atau kernelnya ukurannya 3x3. Ini titik pusatnya. Terus ini tetangga 1, tetangga 2, tetangga 3, tetangga 4, tetangga 5, tetangga 6, 7, 8. Sudah. Kalau kita baca indeks, jadi yang di awal baca itu adalah posisi baris 0 ini, yang dibaca 0 itu baris ini dianggap I, J. Nanti saya tuliskan di bawahnya. Bedanya kalau kita membaca gambar, nah, posisinya itu hanya berbeda di sumbu Y. Kalau di koordinat sumbu Y itu kan ke atas positif ya. Kalau ini enggak, ke atas negatif. Jadi ini I-1. Ini I plus 1. Terus ini sama seperti sumbu X, semakin ke kiri nilainya semakin kecil, berarti negatif. J-1 J plus 1. Ini adalah indeksnya. Jadi kalau saya tulis lengkap di sini, ini adalah I, J. Maaf, kok ke bawah ini. Excel itu kadang kayak otomatis sendiri, I-nya kapital. I ditambah, maaf, I-nya tetap, barisnya tetap, J-nya yang tambah, J plus 1. Bukan, I-nya ini. I plus, maaf, I-1, J plus 1. Ini semuanya adalah I-1 J, punya baris ini semuanya I-1 J-1. Di sini semuanya pasti posisinya adalah kolomnya J-1. Nah, I-nya kan kembali kapital lagi. Bawaannya Excel ini. I plus 1 J-1. Ini semuanya satu baris itu pasti I plus 1 J, I plus 1 J plus 1. Udah, ini indeksnya. Jadi nanti kalau ngodi ya ini. Kalau filter batas minggu kemarin itu yang dibaca mulai dari ketetanggaan 1 ya, mulai dari ke 1. Nah, tapi kalau filter rata tidak, filter rata semua dibaca. Jadi mulai dari titik pusat ya sampai tetangga 8 itu dicari rata-ratanya. Saya contohkan, saya punya gambar, saya buka lewat biar nilainya enggak seperti ambil gambarnya dari sini dulu bentar. Ini ukurannya 5x5. Minggu lalu saya tanya, pada saat saya punya gambar ukuran 5x5 untuk melakukan perubahan atau perbaikan, baik itu filter batas, filter rata, ataupun minggu depan filter median, untuk yang pinggir bagaimana cara melakukannya?
Untuk yang pinggir, bagaimana cara melakukannya? Silakan dijawab. Saya nggak ngelanjut kalau nggak dijawab dulu. Gimana caranya untuk melakukan perbaikan gambar posisi yang pinggir-pinggir ini? Ini gambar awal atau gambar aslinya. Nanti ada hasil filter rata. Gimana caranya untuk melakukan yang pinggir? Nah, sama diam ya sama, saya juga diam. Saya nggak ngelanjut. Gimana caranya? Oh, kemarin nggak nyimak berarti ya? Ditambah 0, Bu. Ditambah 0? Nah, nggak nyimak iki. Minggu lalu nggak nyimak iki. Yang mana yang ditambah 0? Gimana caranya? Kolom sampingnya. Loh, gak nyimak iki. Gimana caranya? Kalau saya sudah tanya lagi berarti jawaban yang tadi nggak tepat ya. Gimana caranya? Untuk melakukan filter apapun itu, kalau kita lakukan perubahan atau perbaikan, misal nanti pakai filter median ataupun filter batas ataupun sekarang ini kita materinya filter rata, maka yang pinggir harus diapakan? Sama baca ke tetanggaan kan. Nah, ini mulai ini dipasang di setiap pixel, setiap posisi indeks baris kolomnya. Terus yang pinggir diapakan? Diapakan? Gimana? Tadi ada yang jawab ditambah 0 pinggirnya. Nah, dibuat kondisi, Bu. Apa? Dibuat kondisi. Dibuat kondisi gimana? Dibuat kondisi antar tetanggaan. Tetanggaan. Yang pinggir ini. Nah, ini namanya pinggir. Iya, pokoknya pinggir-pinggir. Iya, diapakan? Yang pinggir. Diapakan? Saya ulang lagi, pada saat kita mau ngolah ya nanti terkait tema filtering, baik itu filtering apapun itu, kalau di materinya
OpenCV ini filtering itu banyak ya. Ada minggu lalu saya ngomong filter linier, filter non linier. Nah, itu ya. Nah, itu kita harus ngolah gambar, outputnya juga gambar. Nah, gambar itu yang pinggir diapakan? Nah, ada dua cara, saya sudah pernah nyampaikan di tanggal 6 minggu kemarin, yaitu caranya yang pinggir tambah 0. Nah, tadi yang jawaban tadi otomatis seperti ini. Ini pinggirnya tambahkan 0, 4. Nah, seperti ini. Kebanyakan ya, benar 7. Cara pertama seperti ini. Terus saya sampaikan pada saat saya melakukan coding, jadi saya ngajar itu pasti konsep beserta teknisnya itu harus paham. Karena kalau hanya ngerti konsep, nanti teknisnya podo ae, nek gak logiknya gak jalan. Nah, cara seperti ini ngodingnya itu lebih susah. Ya. Saya sudah pernah bilang cara seperti ini ngodingnya lebih susah, sehingga cara ini saya ganti, saya nggak pakai. Yes. Cara yang kedua adalah yang pinggir disamakan seperti gambar awal, jadi nilainya persis seperti gambar awal. Nah, 45. Dan ini cara yang kedua. Cara ini memudahkan untuk ngoding juga. Maka pada saat kita menemukan coding, pasti di sini ada sama dengan. Itu tujuannya itu untuk membuat ukuran yang sama, nilai yang sama yang pinggir. Nah ini, hasil itu akan sama seperti gambar image. Tapi nanti pada saat diproses ini, nilai yang posisi ini, nah ini ada posisinya, indeks, baca indeks nanti, itu akan berubah sesuai kondisi ini. Nah, makanya saya pakai cara yang kedua. Disimak ya penjelasan saya, karena nanti ngodingnya itu ngefek. Yes. Itu untuk ngatasi yang pinggir. Selanjutnya cara filter rata itu bagaimana? Filter rata kalau nanti sama menggunakan OpenCV, langsung baca library-nya di sini ada. Ya, kalau sama menggunakan OpenCV. Ada averaging ini. Nah, ini ya. Ini semuanya kenapa kok dibagi 9? Karena total ini dibagi 9. Ada posisi sebanyak 9 pixel ya, Haman baca ini ada 9 pixel. Terus di sini juga ada library-nya menggunakan function ini. Tapi karena saya di sini menggunakan image processing keras, ini tadi library yang sudah saya tunjukkan. Nah, ini. Jadi ngoding itu nggak hanya asal pakai, enggak, tapi dipahami apa artinya, maksudnya apa, ada semua. Tinggal baca. Nah, ini saya pakai image. Ini maka caranya adalah paham dulu konsep. Oh, ternyata dibagi. Baca ini. Nah, ini tadi dibagi. Berarti semuanya dijumlah dibagi. Nah, ini dijumlah. Kalau saman manual ya, saya tuliskan caranya di sini. Karena saman nanti pasti tidak bisa buka komputer ataupun laptop pada saat ngerjakan UTS ya. Titik pusatnya mulai dari baris, saya tulis barisnya dulu. Mulai dari semuanya, kalau terkait filter ini saya pasti mulai dari baris kedua, kolom kedua. Ya. 2,2. Nilainya adalah 232. Terus tetangga 1 sampai tetangga 8, berarti ini dibaca. Tetangga 1, 235, 215, 221, 215, 241, 230, 232,
239. Nah, ini semuanya dijumlah. Kalau Saman pakai fungsi di sini ya zoom, langsung di blok ini dari semua pusat sampai tetangga. Nah, dijumlah dibagi banyaknya piksel 9. Nah, seperti ini. Dan saya pernah nyampaikan gambar itu bertipe data apa? Bertipe data integer, sehingga kalau nilainya koma tidak ada di hasil programnya pun tidak ada koma, pasti dalam bentuk nilai yang bulat. Nah, ini kalau teman baca seperti yang sudah pernah saya jelaskan, ini nilainya pasti bulat, berarti ya sama, ini dibulatkan. Jangan sampai pembulatan nggak ngerti, karena nanti sama tidak pakai Excel. Di Excel sudah ada, ini cara membulatkan langsung pakai ini number, dibulatkan. Tapi kalau sama mengerjakan tidak ada, karena saya ngerti sendiri ada jawaban pembulatan yang nggak bisa. Yang tugas minggu lalu merubah ke grayscale itu ada pembulatan tidak bisa. Pembulatan itu misal saya punya nilai 236,27, kalau saya bulatkan tanpa ada koma ya udah hasilnya 236, komanya dihapus. Komanya kalau di bawah 50, intinya pokoknya di bawah 5, di bawah 50 ataupun 500 tergantung bilangan yang mau dibulatkan, maka dia tetap nggak dinaikkan ya, didengar itu. Tapi kalau lebih dari 50, lebih dari 5 ataupun 500 tergantung bilangan yang mau dibulatkan, maka dinaikkan 1. Contoh saya punya 236,89, kalau saya bulatkan ya jadi 237. Pembulatan itu materi area SD kelas anak saya sekarang kelas 4 ya. Yes. Ini hasilnya 229. Nanti baris berikutnya, kolom berikutnya ya sama, diperlakukan sama. Berikutnya saya contohkan baris kedua, kolom ketiga. Nah, saya geser ke atas, nilainya adalah 235. Maaf, 235. Baris kedua, kolom ketiga 235. Jadi baca ini. Saya nggak ngasih warna biar sama memperhatikan. Kemudian tetangga 1 237, 211, 215, 221, 232, 232, 239, 240. Ini semuanya dijumlah dibagi 9. Ini hasilnya adalah 229. Udah. Seperti itu. Kalau cara cepat, saya biasanya biar cepat langsung average di blok ini. Nah, ini pasti posisinya titik pusatnya 237. Nah, kalau belum bulat, mau pakai cara cepat, langsung ditekan number. Ini kalau mau di blok lagi, ini posisinya. Nah, ini cara cepat. Saya sudah ngasih contoh 2, saya kira cukup. Nah, sudah. Ini hasilnya filter rata. Cara panjangnya ini. Kita coba lakukan di baris ke, saya contohkan baris ke 3, kolom ketiga. Ini ya, baris ketiga, kolom kolom ketiga, kolom keempat. Baris ketiga, kolom keempat ini ya. Nilainya adalah 240. Tetangga satunya adalah 235, 233, 237, 235, 239, 234, 234, 238. Ini saya jumlah
bagi 9, 236. Nah, sama. Ini kalau dibulatkan, saya bulatkan. Nah, ini ya, sama. Itu caranya. Saya tuliskan tetangganya. Ini caranya. Modinya, karena sebelumnya saya sudah berhasil membaca indeks. Nah, ini tinggal nambahi. Saya copy dulu. Ini ya. Di sini kalau mau nyari mean juga sudah ada fungsinya. Jadi saya cukup membaca indeks, ini ditambahi nanti. Bentar. Ini misalkan hasil AVG. AVG itu average. Gambarnya image tadi. Mulai dari baris ke 2 tadi ya, kolom kedua. Kalau di sini garisnya itu atau indeksnya dimulai dari 0. Jadi ini nomornya 1, 500 kurangi 1. For J kolom kedua tadi, kalau di sini namanya 1 sama dikurangi karena posisi pinggir-pinggir disamakan. Sudah. Kemudian mencari rata-rata. Sama dengan nampi mean kalau di sini fungsinya. Nah, ini saya tambahkan indeks pusatnya tadi. Indeks pusatnya itu IMG, baris ke I, kolom ke J. Nah, sudah. Ini nyari mean. Kalau mau bulatkan itu, kalau nggak salah, round. Bentar ya, saya nggak hafal. Piton pembulatan. Ini ada penjelasannya, bedanya cell, floor, apa aja. Biasanya saya pakai round gitu aja. Mas, round aja, biar nggak lama-lama. Ini saya bulatkan. Bentar. Round. Nah, maaf, saya geser, tutup kurungnya. Nah, sudah. Terus maaf, ini langsung saja saya tulis hasil AVG garis ke I, kolom ke J. Udah. Saya tampilkan gambarnya hasil AVG biar tampilannya enggak kayak ini. Ini cukup hanya baca indeksnya, nanti secara otomatis dia akan mencari nilai mean. Ini fungsi meannya. Kemudian ini dibulatkan round, ini disimpan di ini, terus tinggal nampilkan. Saya kira cukup. Saya running ulang, saya bersihkan dulu. Ini hasil filter batas yang minggu lalu, dan ini hasil filter rata. Kalau mau ngecek ya harusnya dijejer-jejerkan, tetap ada perbedaan ya, karena pasti proses itu ada perbedaannya ya.
Ini hasil filter rata. Jadi namanya filter, apapun nanti filternya pasti hasil outputnya gambar. Makanya minggu lalu saya hanya ngomong yang menampilkan hasil gambar lagi itu hanya 3 mahasiswa, yaitu NIM, tidak perlu saya sebutkan aja, intinya seperti itu. Nah, sama minggu lalu saya pasti akan ngasih tugas untuk presensinya, untuk ngecek kamu memperhatikan atau enggak, mendengarkan atau enggak. Ini ganjil, ini genap. Nah, saya kasih soalnya, saya carikan nilai gambarnya. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5. Wah, dari sini. Oke. Ini silakan dilihat, ini tugas kalian, lakukan filter. Ini tak bagi lagi aja. Karena minggu lalu filter batas itu banyak yang nggak kejawab. Ini tak contohkan. Matriks 1, matriks 2. Nah, telu papat 5. Udah. Oke, saya bagi tugasnya. NIM nol sama 2, matriks 1 dilakukan filter batas. Kelihatan ya tulisannya, itu tugasnya. Hari ini juga dikumpulkan untuk presensi juga. NIM 1, 3, matriks 1 dilakukan filter rata yang hari ini temanya. NIM 4, 6, matriks 2 dilakukan filter batas. 5, 9, maaf salah tekan. Matriks 2 dilakukan filter rata. Kurang 1 matriks, sebentar saya kopikan 1 lagi. Ini matriks 3 kurang NIM 7 dan 8. Matriks 3 dilakukan filter rata. Sudah. Ini presensinya, kumpulkan tugas ini berdasarkan NIM. Terus kalau benar saya tambahkan sebagai nilai tugas, kalau salah ya hanya presensi. Sudah paham? Sudah paham? Oke, sudah Bu. Oke, sudah di capture. Karena kalau nunggu uploadan YouTube-nya lama, ini pasti lama, karena butuh convert dulu. Cukup? Nanti izin bertanya, untuk yang minggu kemarin tugasnya bisa dikumpulkan kembali? Enggak, ini. Sudah ini. Ya, ini aja. Ini aja ya, dikerjakan. Ada lagi yang mau disampaikan? Sudah di capture ini tugasnya? Karena Oh ya Bu, berarti untuk tugas ini langsung menghasilkan outputnya Bu? ya ada hitungannya, enggak apa-apa. Oh. Ada hitungannya enggak apa-apa.
Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup? Kalau cukup, saya akhiri. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.